Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan proyek UAS kelompok kami untuk mata kuliah jaringan nirkabel program studi teknik informatika STIMIK Tasikmalaya. Adapun proyek ini yaitu membuat konfigurasi jaringan nirkabel menggunakan perangkat akses point dengan dua mode operasi. Yang pertama, mode AP. Dan yang kedua mode AP router. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Gali Preti Oktapia, Yogi Dargina, Ali Kuswana, Anan Gunawan, dan Sri Wahyu Ningsih. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Gali Preti Oktapia akan menjelaskan terkait dengan mode access point yang digunakan pada struktur jaringan nirkabel yang dibuat. Terdapat dua mode access point yang diimplementasikan, yaitu mode AP dan mode AP router. Mode AP merupakan konfigurasi dari perangkat access point yang digunakan untuk menyalurkan sambungan kabel ke jaringan nirkabel. Adapun sistem kerjanya menyerupai switch dan letaknya ada di belakang perangkat access point. Jadi perangkat-perangkat yang terhubung ke access point melalui jaringan nirkabel atau wireless juga dapat terhubung perangkat lainnya yang terhubung melalui jaringan kabel. Adapun konfigurasi jaringan yang digunakan pada mode ini yaitu sebagai gambar berikut. Selanjutnya, mode yang kedua yaitu mode AP router yang biasa disebut sebagai WISP, Wireless Internet Service Provider, yaitu konfigurasi dan akses point yang digunakan untuk menangkap atau menerima sinyal dari perangkat lain seperti HP atau perangkat AP lainnya, lalu memancarkan kembali pada klien-klien di sekitar akses point. Adapun konfigurasi jaringan yang digunakan pada mode AP router ini yaitu sebagaimana gambar berikut. Selanjutnya, apa saja perangkat yang digunakan dan apa saja yang dibutuhkan pada proyek ini akan disampaikan oleh Sri Wahyu Ningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gali Preti Oktapia. Mohon izin saya akan menyampaikan perangkat apa saja yang digunakan untuk pembuatan jaringan wireless ini, yaitu poin 1, access point, TP-Link, wireless and router WR840N, perangkat yang digunakan untuk menyediakan konektivitas di ruangan tertentu yang memungkinkan perangkat terhubung dalam satu jaringan. Poin 2, laptop atau PC digunakan untuk mengakses jaringan komputer dan digunakan juga pada saat melakukan konfigurasi perangkat akses point. Dalam proyek ini menggunakan satu buah laptop dan satu buah PC. Poin 3, kabel UTP digunakan untuk menghubungkan laptop atau PC ke akses point. Poin keempat, smartphone digunakan untuk share koneksi jaringan internet ke akses point. Dalam proyek ini menggunakan dua smartphone, satu untuk menyambungkan koneksi internet dan satu lagi digunakan sebagai klinet. Selanjutnya, hasil konfigurasi perangkat-perangkat tersebut menjadi jaringan wireless akan disampaikan oleh Kak Anan Gunawan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait hasil konfigurasi jaringan wireless yang telah dibuat menggunakan mode pertama, yaitu mode AP. Konfigurasi ke-1, mode AP menggunakan satu buah PC yang terhubung langsung ke akses point menggunakan kabel UTP
Kabel UTP dihubungkan dari port Ethernet PC ke port 1 pada access point. Kemudian, satu laptop yang akan dihubungkan melalui jaringan wireless atau nirkabel. Untuk access point menggunakan IP statis yaitu 192.168.0.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Dan untuk lainnya disetting secara otomatis melalui IP DHCP, sehingga IP address-nya perangkat yang terhubung akan disetting secara otomatis oleh access point. Selanjutnya, menghubungkan laptop ke SSID yang telah dibuat dengan nama UAS Jarnir dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laptop yang sudah dihubungkan ke access point diperoleh IP 192.168.0.101. Dan untuk IP address untuk PC adalah 192.168.0.100. Kemudian untuk konfigurasi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Anan Gunawan. Saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan wireless yang kedua menggunakan mode AP router. Yang pertama, perangkat access point dihubungkan ke smartphone ke 1 melalui jaringan wireless untuk mendapatkan akses internet untuk selanjutnya di-share ke perangkat PC, laptop, dan smartphone. Konfigurasi untuk access point sama dengan konfigurasi sebelumnya menggunakan IP address 192.168.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0 serta untuk akses dari klien menggunakan IP DHCP. Pada mode ini selain setting tersebut juga perlu mengkonfigurasi IP-WAN Wide Area Network agar terhubung ke jaringan internet dari smartphone. IP-WAN dibuat menggunakan IP statis yaitu 192.168.43.103. Subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.43.1 dan DNS first primary 8888, secondary DNS-nya 888444. Selanjutnya menghubungkan laptop dan smartphone ke dua SSID yang telah dibuat dengan nama UAS Jarnir AP Router dengan password 123456778. Sedangkan PC dihubungkan langsung ke access point menggunakan kabel. Selanjutnya, untuk pengujian dari kedua konfigurasi jaringan wireless tadi akan disampaikan oleh saudara Yogi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan bagaimana konsep terkait jaringan wireless menggunakan access point, kemudian perangkat apa saja yang digunakan, serta konfigurasi perangkat-perangkat tersebut menjadi sebuah jaringan wireless dengan menggunakan mode AP dan AP router. Selanjutnya, pada sesi ini saya akan melakukan pengujian terhadap kedua mode access point yang telah dibuat tersebut. Pengujian yang pertama dilakukan dengan menggunakan bantuan fasilitas pada Windows, yaitu menggunakan command prompt dengan perintah ping. Apabila respon ping adalah reply, maka konfigurasi jaringan berhasil. Namun apabila responnya adalah request timeout atau RTO, maka konfigurasi jaringan gagal. Mekanisme pengujian yang pertama ini dilakukan terhadap konfigurasi access point untuk mode AP. Adapun hasilnya sebagaimana video berikut. Baik, saya akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi jaringan wireless menggunakan access point dengan mode yang pertama, yaitu mode AP atau mode access point. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk topologi jaringan yang digunakan sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Bapak Anan, bahwa
topologi jaringan yang digunakan terdapat satu akses point, kemudian ada satu buah laptop yang akan dihubungkan ke akses point menggunakan wireless, dan ada satu buah PC yang dihubungkan ke akses point menggunakan kabel UTP. Pengujian yang pertama dilakukan pada laptop. Langkah yang pertama dilakukan yaitu menghubungkan laptop ke akses point. Akses point yang sebelumnya telah dilakukan konfigurasi dengan SSID dengan nama UAS Jarnir, kemudian konekkan dengan password 123456778. Kita tunggu sampai terhubung, dan selanjutnya kita akan uji jaringan wireless dengan bantuan salah satu fitur dari Windows, yaitu menggunakan command prompt. Dengan perintah ping, kita pertama akan cek terlebih dahulu IP pada laptop ini berapa. Jadi laptop ini berperan sebagai klien, jadi IP yang diberikan pada laptop ini berupa IP DHCP yang akan tergenerate secara otomatis yang diberikan oleh access point, karena sebelumnya access point-nya di setting IP DHCP-nya diaktifkan untuk memberikan IP address kepada klien secara otomatis. Kita cek terlebih dahulu dengan perintah ipconfig/all, dan dapat diketahui bahwa IP laptop ini yaitu 192.168.0.100 dengan gateway-nya 192.168.0.1, itu IP-nya access point. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke IP access point yaitu 192.168.0.1 dan responnya adalah reply. Berarti ini sudah terhubung dari laptop ke access point. Kemudian kita juga akan mencoba melakukan ping dari laptop ke PC. Ping 192.168, jadi IP dari PC yaitu 101. Kita akan coba tes dan hasilnya adalah reply. Berikutnya akan dilakukan tes pengujian jaringan menggunakan PC. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian jaringan wireless dengan mode yang pertama, mode EP dari PC, pengujian pada PC ke jaringan, yang dimana PC ini sudah terhubung menggunakan kabel UTP atau kabel LAN ke access point. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan aplikasi command prompt ada pada Windows. Selanjutnya hal yang sama dilakukan, kita akan melakukan ping. Oh ya, sebelumnya kita cek terlebih dahulu IP dari PC ini yaitu 192.168.101 dengan gateway yang sama 192.168.0.1. Kemudian kita akan ping ke IP access point. Hasilnya reply, ini berarti sudah terhubung dari PC ke access point. Kemudian kita akan coba tes juga dari PC ke laptop yang terhubung melalui jaringan wireless.
IP dari laptop itu 192.168.0.100. Kita cek hasilnya dan hasilnya adalah reply bahwa ini jaringan access point menggunakan mode EP access point sudah berhasil dikonfigurasi. Demikian. Selanjutnya, pengujian kedua dilakukan terhadap konfigurasi access point dengan mode EP router. Pengujian dengan menggunakan web browser, menggunakan Google Chrome. Mekanismenya yaitu dengan mengakses alamat website tertentu. Apabila halaman website yang diminta terbuka, maka konfigurasi jaringan berhasil. Namun apabila halaman website yang dikehendaki tidak dapat diakses, maka konfigurasi jaringan gagal. Adapun hasilnya sebagaimana video berikut. Baik, sekarang kita akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi access point dengan mode yang kedua, yaitu mode operasi EP router. Nah, sebelumnya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu konfigurasi yang ada pada access point. Nah, untuk IP address dari access point dibuat IP statis dengan IP 192.168.0.1. Kemudian IP internetnya atau IP WISP untuk memberikan akses ke jaringan internet yang dibuat melalui mekanisme hotspot atau tethering dari smartphone dengan IP WAN-nya, IP Wide Area Network 192.168.43.103, dibuat IP statis berdasarkan IP yang diberikan oleh tethering dari smartphone. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.431. Nah, selanjutnya untuk akses kepada kliennya dibuat dengan mekanisme IP DHCP. Jadi nanti IP yang akan diberikan kepada klien diberikan secara otomatis oleh access point dengan range IP address dari DHCP mulai 192.168.0.100 sampai 0199. Nah, itu untuk konfigurasinya. Jadi untuk pengujian ini yang pertama dilakukan dari perangkat laptop yang akan dihubungkan ke jaringan wireless access point. Yang pertama dilakukan adalah menghubungkan laptop ke SSID access point dengan nama SSID-nya UAS Jarnir EP router dan passwordnya adalah 123456678. Sudah terhubung? Kalau sudah terhubung, kita akan cek terlebih dahulu melalui aplikasi command prompt. Kita cek terlebih dahulu IP dari laptop ini menggunakan perintah ipconfig/all, dan IP dari laptop ini yaitu 192.168.0.100. Ini IP yang diberikan oleh access point melalui mekanisme DHCP. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan apakah laptop ini sudah terhubung ke access point dengan perintah ping dan IP tujuannya access point 192.168.0.1, dan responnya adalah reply, berarti ini sudah terhubung. Kemudian kita juga akan mengecek akses ke WAN-nya dengan IP 43.103. Ini juga sudah terhubung. Kemudian terakhir kita akan mengecek koneksi
ke jaringan LAN ke perangkat PC dengan IP 0.101. Nah, ini juga sudah terhubung dari laptop yang terhubung melalui jaringan wireless ke PC yang terhubung menggunakan kabel UTP ke access point-nya. Berikutnya untuk pengujian mode IP router, kita akan melakukan browsing menggunakan web browser Google Chrome. Jaringan dari access point dengan mode IP router ini sudah memberikan akses ke internet, ke jaringan WAN Wide Area Network-nya. Kita akan coba mengakses websitenya STIMIC Tasikmalaya. Dan ini sudah terbuka halaman dari website STIMIC Tasikmalaya dengan respon yang cukup baik. Artinya bahwa sebagaimana sebelumnya disampaikan bahwa jaringan atau konfigurasi access point berhasil untuk mode IP router apabila kita mengakses suatu website menggunakan perangkat klien. Ini sudah terhubung atau websitenya akan terbuka dengan baik, berarti konfigurasi berhasil. Demikian untuk selanjutnya, pengetesan atau pengujian akan dilakukan melalui perangkat PC yang dihubungkan menggunakan kabel UTP ke access point dengan mode IP router. Baik, kita akan lanjutkan kembali pengujian yang kedua terhadap jaringan wireless mode IP router. Dan untuk pengujian yang kedua dilakukan pada perangkat PC yang terhubung ke access point menggunakan kabel UTP. Jadi kabel UTP dari port Ethernet pada PC disambungkan ke port yang ke-1 dari perangkat access point. Sama halnya seperti pengujian yang pertama pada laptop, kita akan menguji terlebih dahulu menggunakan command prompt. Kita akan melakukan ping ke IP access point 168.01. Responnya reply, sudah terhubung. Kemudian kita ping ke IP1, IP-nya internet. Ini juga sudah terhubung. Kita juga akan melakukan pengujian atau kita akan ping ke jaringan LAN-nya ke IP laptop yang sebelumnya 92.168.0.100. Ini juga sudah terhubung. Kita lanjutkan pengujian menggunakan web browser untuk membuka halaman website. Kita coba buka websitenya STIMIC Tasikmalaya. Dan hasilnya ini sudah terhubung, website STIMIC sudah terbuka, artinya konfigurasi access point dengan mode IP router sudah terhubung dengan baik.
Nah, telah kita simak bersama-sama hasil dari pengujian terhadap konfigurasi access point, baik itu menggunakan mode AP maupun mode AP router. Dari proyek ini dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, mode AP atau mode access point dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa device atau perangkat yang menggunakan kabel maupun tanpa kabel di dalam suatu ruangan yang dapat difungsikan ketika akan melakukan share atau transfer file maupun berbagi perangkat, misalnya printer atau scanner dengan mekanisme pengamanan menggunakan SSID dan password. Yang kedua, mode AP router atau biasa yang disebut juga sebagai mode WISP, Wireless Internet Service Provider, dapat digunakan untuk membagikan sebuah layanan internet kepada perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan wireless. Fitur ini bisa menangkap sinyal sebagai klien sekaligus menyebarkan kembali melalui wireless. Intinya, mode ini dapat menerima sinyal Wi-Fi sekaligus memancarkan kembali melalui sinyal Wi-Fi kepada perangkat yang lain. Nah, itu demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dede Syahrul Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan nirkabel atas materi-materi yang telah disampaikan pada saat proses perkuliahan. Selanjutnya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah agar kita terhindar dari virus corona. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.